Seorang pengusaha pemilik sebuah perusahaan berusia 50 tahun yang sukses memiliki seorang istri berusia 46 tahun yang sudah menemani hidupnya hampir 25 tahun, yang memiliki seorang anak yang sudah berkeluarga dan tinggal di kota lain. Kini dia melihat istrinya sudah terlihat menua. Tubuh yang dulu langsing kini berubah berisi, kulitnya tidak halus lagi dan sudah tidak menarik dibanding dengan wanita-wanita yang kini ada di sekeliling lingkungan kerja, teman relasi, dan teman bisnisnya. Kemudian dia berpikir, pernikahan ini sudah mencapai titik akhirnya, sehingga dia berencana akan menceraikan istrinya dan membelikan rumah yang nyaman seharga 2 miliar dan tabungan 1 miliar agar istrinya tenang dan nyaman bila setelah berpisah. Akhirnya dia ungkapkan keinginannya dan istrinya dengan tenang mendengar alasan perceraiannya. Mata istrinya pun terlihat tenang dan tidak ada bantahan maupun tangisan dari istrinya. Tapi dia tahu betul tatapan tenang istrinya sebenarnya menyimpan rasa perih yang teramat dalam di dalam hatinya. Akhirnya tibalah pada hari yang telah ditentukan untuk berpisah. Hari itu ia menyuruh istrinya agar menunggu di rumah sebentar, dan siang hari ia setelah dari kantor akan kembali membantu istrinya untuk pindahan ke rumah yang baru dibelinya. Sepanjang pagi perjalanan ke kantor, sebetulnya hatinya sangat gelisah. Siang pun tiba, ia segera kembali ke rumah, namun rumah sudah sepi, istrinya telah pergi. Di atas meja ia mendapati kunci rumah yang ia belikan untuk istri, buku tabungan yang nilainya 1 miliar, dan sepucuk surat yang ditulis istrinya untuk dia. Aku sudah pergi kembali ke rumah orang tua di kampungku. Sprei, bantal sudah aku ganti baru, kamar dan rumah sudah aku rapikan. Bi Ina akan datang setiap hari Sabtu, Minggu untuk bantu bersih-bersih rumah. Tolong gajinya dibayar tiap akhir bulan. Kemeja ada di lemari bagian atas, rak bawah celana, kaos kaki, CD, dan tali pinggang di laci bawah. Setelah aku pergi, jangan lupa minum obat. Obat amlodipin untuk darah tinggimu sudah aku beli untuk 6 bulan ke depan. Ingat, minum saat mau tidur. Bi Ina sudah aku ajarkan masakan yang sebaiknya engkau makan agar diabetesmu tetap terjaga dan asam uratmu juga tidak naik. Aku juga sudah berpesan ke Bi Ina untuk menyampaikan ke istri barumu. Oh iya, aku sudah buatkan menu ayam yang kesukaanmu untuk 1 minggu ke depan. Ada di dalam kulkas, nanti tinggal digoreng saja saat mau dimakan. Jangan lupa tutup pintu ke taman belakang karena suka ada binatang kecil masuk. Demikian kata-kata yang ditulis istrinya, dan setiap katanya bagaikan peluru yang menusuk ke dada secara bertubi-tubi. Dia perlahan menuju dapur, memasak ayam dan beberapa penganan lain yang sudah dibumbui oleh istrinya. Saat itu ia terbayang 25 tahun yang lalu. Dia memanggur ember, menjadi buruh bangunan, kemudian saat jam makan siang, istrinya yang selalu mengantar rantang makanan untuk dirinya untuk dimakan saat jam istirahat. Mengingatkannya akan rasa puas setelah memakan nasi rantang, dan ia pernah bersumpah dalam dirinya, aku akan membuat wanitaku bahagia. Tanpa sadar, dia menyambar kunci mobil dan langsung menjalankan mobilnya. Saat perjalanan dari rumah menuju stasiun kereta, ia sangat ketakutan. Takut tidak menemukan istrinya lagi, takut kehilangan istrinya.
Setengah jam ia sampai di stasiun kereta dan mendapatkan istrinya hendak masuk ke kereta menuju kampungnya. Langsung ia menarik tangan istrinya dan berkata, "Kamu mau kemana? Aku begitu lelah kerja setengah hari ini. Tidak ada nasi di rumah, cepat ikut aku pulang." Istrinya dengan mata yang basah mengikuti dari belakang dan ikut pulang ke rumah. Perlahan-lahan air mata istrinya menjadi bunga mekar. Istrinya tidak tahu suaminya yang berjalan di depan juga sedang menangis. Dia menangis dan memarahi diri sendiri. Begitu bodoh hendak mengusir istri sendiri. Ternyata kehilangan istrinya seperti kehilangan tulang rusuk, begitu sakit. Istri yang baik akan menemani engkau hingga sukses dan kaya raya. Namun setelah kaya raya, janganlah berpaling dan menganggap mereka tidak lagi berguna. Pesan moral, kesetiaan seorang wanita diuji ketika sang pria tidak mempunyai apa-apa, dan kesetiaan seorang pria diuji ketika ia telah mempunyai segalanya.